Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa lagi bersama saya Elva Anggreni dalam pelajaran biologi. Nah, kali ini kita akan membahas sistem organ pada manusia, di mana hari ini saya akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Selamat menyaksikan. Oke, sistem gerak pada manusia itu terdiri atas tulang dan otot, di mana tulang ini merupakan alat gerak pasif karena hanya bisa digerakkan oleh otot. Jadi kalau tulang tidak ada otot itu tidak berfungsi, ya. Karena tulang ini hanya bisa digerakkan oleh otot. Kemudian otot itu merupakan alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan kita. Karena dia mengandung protein aktin dan miosin yang memungkinkan otot itu untuk berkontraksi. Jadi gerakan yang terjadi pada kita itu karena ada kerjasama dari tulang dan otot ini, di mana otot ini melekat pada tulang. Nah, untuk sistem gerak, ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama tentang tulang, kemudian persendian, dan yang ketiga adalah otot. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu tulang. Jadi susunan tulang itu nanti membentuk sebuah rangka atau kerangka gitu. Jadi rangka manusia itu berupa endoskeleton atau rangka dalam yang mempunyai fungsi pertama, memberi bentuk pada tubuh. Jadi bayangkan kalau misalkan di dalam tubuh kita ini tidak ada tulang ataupun rangka, cuman ada otot saja. Apakah kita bisa berdiri tegak? Tidak ya. Gitu ya. Jadi kita bisa berdiri tegak itu karena adanya tulang. Yang kedua sebagai alat gerak pasif. Kan tadi sudah saya bahas kalau yang menggerakkan itu adalah otot, tetapi yang membuat kita bisa berdiri itu adalah tulang gitu ya. Yang ketiga, melindungi organ tubuh dalam. Karena di dalam tubuh kita itu banyak sekali organ-organ penting seperti misalnya di dada. Di dada itu kan ada jantung, kemudian ada paru-paru yang harus dilindungi. Nah, tugasnya dari tulang ini sendiri gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah tempat melekatnya otot, menunjang tegaknya tubuh, tempat pembentukan sel-sel darah, dan tempat penyimpanan mineral terutama kalsium. Nah, rangka tubuh manusia itu terdiri atas rangka aksial dan rangka apendikular. Di mana rangka aksial ini terletak pada sumbu tubuh, sedangkan kalau rangka apendikular itu terletak di luar sumbu tubuh. Kita bahas yang pertama dulu, rangka aksial. Ya, untuk kelompok rangka aksial itu biasanya terdiri dari rangka pelindung otak. Ya, ini ada beberapa tulang penyusunnya. Kemudian ada tulang-tulang wajah. Kemudian ada ruas-ruas tulang belakang. Kemudian ada juga tulang pendengaran. Kemudian selain itu juga ada tulang gelang bahu. Ada tulang dada dan tulang rusuk. Nah, kalau misalkan kelompok rangka apendikular itu terdiri dari tulang anggota gerak atas, itu kan ada lengan atas, ada ada pergelangan tangan, ada telapak tangan, ya. Kemudian ada juga tulang anggota gerak bawah. Nah, di situ kan ada paha, ada betis, kemudian ada lutut, ada pergelangan kaki, ada telapak kaki, gitu ya. Baik, selanjutnya adalah jenis tulang. Jadi jenis tulang itu ada dua, ada tulang rawan dan ada tulang keras. Apa bedanya? Kalau tulang rawan itu terdiri dari sel-sel tulang rawan yang disebut dengan kondroblast. Jadi sel-sel ini mengeluarkan matriks yang disebut kondrin. Ada 3 macam tulang rawan, yaitu tulang rawan hialin, kemudian fibrosa, dan elastin. Kemudian berikutnya adalah tulang keras. Tulang keras ini merupakan kumpulan dari sel tulang yang mengeluarkan matriks yang mengandung zat kapur dan fosfor. Nah, kedua zat inilah yang menyebabkan tulang ini menjadi keras. Kalau pada tulang keras itu dibedakan menjadi dua. Ada tulang kompak
atau tulang padat, dan ada tulang spons atau tulang berongga. Nah, untuk berikutnya adalah variasi bentuk tulang. Jadi untuk bentuk-bentuk tulang itu ada beberapa bentuknya. Yang pertama ada tulang pipih. Kalau tulang pipih ini dia berbentuk pipih dan terdiri atas lapisan tulang kompak dan tulang spons. Contohnya tulang tengkorak, tulang rusuk, dan tulang belikat. Kemudian yang kedua ada tulang pendek. Tulang pendek ini berbentuk seperti kubus atau pendek dan tidak beraturan. Contohnya tulang telapak tangan dan kaki serta ruas-ruas tulang belakang. Kemudian yang ketiga adalah tulang pipa. Tulang pipa ini berbentuk seperti pipa silindris dengan kedua ujungnya itu membulat, ya. Contohnya tulang paha, kemudian tungkai bawah dan tungkai atas. Berikutnya adalah sendi. Sendi ini merupakan hubungan antar tulang. Persendian itu juga disebut dengan artikulasi, ya. Nah, berdasarkan kemampuan geraknya, hubungan antar tulang atau sendi itu dibedakan menjadi 3. Ada diartrosis, kemudian ada amfiartrosis, dan ada sinartrosis. Kalau diartrosis memungkinkan terjadinya banyak gerakan. Contohnya ada sendi putar, sendi engsel, kemudian sendi pelana, sendi luncur, kemudian ada juga sendi peluru. Nah, kalau macam-macam gerak yang ditimbulkan karena adanya persendian diartrosis ini, biasanya ada ekstensi atau fleksi. Kalau ekstensi ini adalah gerakan melurus, sedangkan fleksi ini adalah gerakan membengkok. Contoh, kaki dalam posisi lurus saat berdiri disebut dengan ekstensi, sedangkan kaki dalam posisi menekuk atau pada saat berjongkok itu disebut dengan fleksi. Nah, yang kedua adalah abduksi, kemudian ada juga yang disebut dengan adduksi. Kalau abduksi itu adalah gerakan menjauhi badan, sedangkan adduksi itu adalah gerakan mendekati badan. Contoh, gerakan tangan sejajar dengan bahu itu disebut dengan abduksi, sedangkan kalau gerakan tangan dengan sikap sempurna itu disebut dengan adduksi. Kemudian ada juga yang disebut dengan depresi dan elevasi. Kalau depresi ini adalah gerakan menurunkan, sedangkan kalau elevasi ini adalah gerakan mengangkat. Contoh, gerakan menunduk dan menengadah, ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan supinasi dan pronasi. Kalau supinasi itu adalah gerakan mengadahkan tangan, sedangkan kalau pronasi ini adalah gerakan menelungkupkan tangan. Nah, berikutnya adalah amfiartrosis. Jadi amfiartrosis ini merupakan hubungan antar tulang yang masih memungkinkan adanya sedikit gerakan ketika kedua ujung tulang dihubungkan oleh tulang rawan. Contoh, hubungan antar ruas-ruas tulang belakang dan hubungan antar tulang belakang dengan tulang rusuk. Kemudian yang ketiga adalah sinartrosis, yaitu persendian yang tidak memungkinkan adanya pergerakan. Contohnya adalah hubungan antara tulang tengkorak. Oke. Pembahasan yang selanjutnya pada sistem gerak itu adalah otot. Apa fungsi otot? Otot merupakan alat gerak aktif. Otot itu mempunyai 3 kemampuan spesifik. Yang pertama, kemampuan untuk memendek atau berkontraksi disebut dengan kontraktibilitas. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk memanjang disebut dengan ekstensibilitas. Dan yang ketiga, kemampuan untuk kembali ke ukuran semula setelah kontraksi atau ekstensi disebut dengan elastisitas. Jadi saat otot kembali ke ukuran semula, otot itu disebut dalam keadaan relaksasi. Kemudian struktur otot. Ada 3 struktur otot, yaitu otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Kita bahas yang pertama, otot lurik. Otot lurik ini disebut juga otot rangka karena melekat pada rangka dan berfungsi menggerakkan rangka. Otot lurik ini tersusun atas serabut-serabut otot atau miofibril yang berinti banyak. Jadi otot lurik ini juga disebut dengan otot sadar
karena kerjanya itu dikendalikan oleh kehendak kita. Kontraksinya itu cepat, tidak teratur, kemudian mudah lelah. Otot lurik juga dapat bergerak karena rangsangan berupa panas, dingin, atau arus listrik, dan rangsangan kimia. Kemudian yang kedua adalah otot jantung. Otot jantung itu cuman ada di jantung. Oke, otot ini kalau secara anatomi itu cirinya sama seperti otot lurik, tapi berinti banyak yang terletak di tengah, ya. Batas antar sel itu bisa kelihatan dan disebut dengan diskus intercalaris, ya. Nah, kerja otot jantung ini terus-menerus dan tidak disadari. Jadi otot jantung ini termasuk otot tidak sadar. Kemudian yang ketiga adalah otot polos. Inti selnya itu terdapat di bagian tengah. Biasanya otot polos ini terdapat pada dinding saluran pencernaan, kemudian saluran pernafasan, dan pembuluh darah, sehingga disebut dengan otot alat-alat dalam. Dan kerja otot polos ini tidak sadar, tidak dipengaruhi oleh kehendak kita, kemudian dia lambat, teratur, dan tidak mudah lelah. Berikutnya adalah macam-macam gerak pada otot. Jadi otot itu dia bekerja secara berpasangan. Nah, jadi nggak cuma kita berpasangan, otot juga harus bekerja sama dengan pasangannya. Supaya apa? Supaya bisa menghasilkan gerak. Ada dua macam pasangan gerak yang terjadi, yaitu antagonis dan sinergis. Pasangan otot yang melakukan gerak berlawanan ini disebut dengan otot antagonis. Sebaliknya, kalau pasangan otot yang kerjanya saling menunjang, ya, itu disebut dengan otot sinergis. Oke, ada beberapa gangguan pada sistem gerak. Yang pertama adalah gangguan fisiologis. Itu contohnya adalah yang pertama rakitis. Ini penyakit tulang karena kekurangan vitamin D. Karena vitamin D ini kan berfungsi untuk membantu penimbunan zat kapur pada waktu pembentukan tulang. Jadi kalau kekurangan vitamin D itu dapat menyebabkan tulang kaki berbentuk X atau O. Kemudian yang kedua adalah mikrosefalus. Ini pertumbuhan tulang tengkorak yang terhambat. Karena apa? Karena abnormal, ya, sehingga ukuran kepala itu menjadi kecil. Kemudian ada juga gangguan pada tulang belakang. Jadi posisi tulang belakang itu dapat berubah dan bergeser. Misalnya karena kebiasaan posisi tubuh yang salah. Ada beberapa macam kelainannya. Yang pertama, ada yang disebut dengan lordosis. Jadi kalau tulang punggung itu melengkung ke depan sehingga kepala tertarik ke belakang, ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan kifosis. Kifosis ini kalau tulang punggung itu melengkung ke belakang sehingga orangnya menjadi bungkuk. Nah, kemudian yang ketiga ada skoliosis. Jika tulang belakang itu melengkung ke kiri atau ke kanan, gitu ya. Nah, kalau gangguan pada sendi itu juga ada. Misal, ada yang disebut dengan dislokasi, itu pergeseran kedudukan sendi karena perubahan ligamen. Kemudian juga ada gangguan pada otot. Contoh, kejang otot atau kram. Ini terjadi kalau otot itu terus-menerus melakukan aktivitas sampai akhirnya tidak mampu lagi berkontraksi karena kehabisan energi. Kemudian ada juga gangguan yang disebut dengan tetanus, yaitu otot yang terus-menerus mengalami ketegangan karena infeksi bakteri, ya. Baik, itu penjelasan tentang sistem gerak pada tubuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.